Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sehingga bagaimana semuanya dapat berkumpul di sini mengenai dari Uruguay, tentunya dalam masalah sosialisasi. Selamat masalah kita yang telah memberikan komitmen kepada kita sekalian dari jalan yang malam, yaitu yang terhormat Bapak Ibu Guru Anak 1-2. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah memperhatikan undangan meskipun dalam bentuk kita, di mana ini merupakan tugas dari guru-guru yang berkaitan dengan kita semua, yang berkaitan dengan Bapak. Untuk itu nantinya apa yang disampaikan Ibu ini kami mohon ada umpan balik sehingga dalam kegiatan sosialisasi ini biar kelihatan memang itu berjalan dengan baik. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya, akhirnya sosialisasi seperti terus terima gitu aja. Apa yang diberikan oleh Budi mungkin apa yang kita itu tidak tahu, atau dari fasilitator itu harapan kami. Mudah-mudahan nanti harapan apa yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Budi itu nanti bisa diimplementasikan atau dilaksanakan kepada kita atau kepada anak-anak kita. Karena di sini kalau melihat dari judulnya
itu adalah budaya positif. Maka tentunya yang akan kita ambil itu adalah yang baik saja. Tidak berkaitan dengan ya. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah li bi ma'rifatil ilmi. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN Kandang Sapi 2 beserta Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Kandang Sapi 2. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk bertatap muka menghadiri acara penimbasan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Kandang Sapi 2, saya ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa. Bapak dan Ibu Guru masih bersedia menyempatkan waktunya membantu saya untuk merealisasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dalam program guru penggerak yang saya ikuti, saya mendapatkan tugas untuk mewujudkan aksi nyata saya, yaitu dengan melakukan penimbasan kepada Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah tempat saya mengajar, tempat saya bekerja. Jadi di sini saya mohon bantuan dari panjenengan kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk menikmati acara yang saya desain dan begitu ya Bapak Ibu ya. Seandainya nanti ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Oke. Apa yang akan saya sampaikan hari ini? Yang akan saya sampaikan hari ini adalah budaya positif. Saya yakin Bapak dan Ibu Dewan Guru di sini sudah tahu, sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Mungkin ada yang bersedia berbagi tentang budaya positif? Bu Alia mungkin? Iya. Kebiasaannya baik, mungkin. Jadi budaya positif itu berarti yang baik-baik ya. Budaya yang baik yang akan kita lakukan di sekolah kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ini sebenarnya merupakan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Karena kalau kita melihat platform Merdeka Mengajar yang beberapa waktu lalu kita install itu, di situ ada modul tentang budaya positif. Hanya saja mungkin dari kita belum sampai ke sana mengerjakannya ya. Tapi kalau misalkan kita mengerjakan secara teratur berurutan, nanti akan ada budaya positif. Nah, jadi program-programnya guru penggerak itu relevan dengan kurikulum yang sekarang sedang dikembang-kembangkan, yaitu kurikulum Merdeka, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kok kenapa sih harus diimbaskan di sekolah? Karena budaya positif itu penting. Sebenarnya bukan hanya sebagai tuntutan kurikulum, tetapi itu sebagai kewajiban kita sebagai guru untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Oke, saya lanjutkan ya. Apa itu budaya positif dan bagaimana cara mewujudkannya? Lalu apa pentingnya budaya positif di sekolah? Jadi sudah dijawab oleh rekan kita, Bu Atika, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Misalkan Jumat berkah, itu kebiasaan positif ya, itu bisa masuk di budaya positif sekolah kita. Salim dengan Bapak dan Ibu Guru ketika akan pulang dan ketika baru tiba di sekolah, itu juga merupakan budaya positif. Sholat zuhur berjamaah itu juga budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang dirasa berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Oke. Makna secara terintegrasi, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah berpihak pada murid. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum Merdeka saat ini, itu kan mengacu pada kurikulumnya Ki Hajar Dewantara, pada pola pengajarannya Ki Hajar Dewantara, pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mempunyai filosofis bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid, sehingga murid bisa mencapai kodratnya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Murid harus bahagia, mencapai bahagia dan mencapai keselamatan. Itu makna berpihak pada murid. Berarti kita harus bisa melayani murid sepenuh hati, membuat anak-anak bahagia. Makanya sekarang ada istilah merdeka mengajar, merdeka belajar, begitu ya. Anak-anak diberi kebebasan untuk bereksplorasi sesuai apa yang mereka kehendaki. Pembelajaran tidak hanya monoton di kelas, pembelajaran bisa dilakukan di luar ruangan, bisa kita lakukan di mana saja. Seperti kemarin kelas 1 ya Bu Tika, jalan-jalan ke mana Bu Tika? Kunjungan ke pembuatan kue tradisional. Nah itu jadi pembelajarannya sudah merdeka. Anak-anak kan pasti seneng, termasuk kemarin kelas 4, kelas 1 juga diajak praktek membuat kue. Nah itu adalah ciri pembelajaran yang merdeka, yang berpihak pada murid, yang membuat anak bahagia, begitu. Bagaimana menciptakan budaya positif? Untuk menciptakan budaya positif itu diawali dengan lingkungan yang positif. Nah, guru ibarat petani yang memiliki peranan penting menjadikan tanamannya tumbuh subur. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu diibaratkan petani. Kalau gurunya petani, berarti sekolah ini adalah lahannya dan anak-anak adalah tanamannya. Kalau lahannya gersang, tandus, banyak gulmanya, banyak rumput liarnya, tidak pernah dipupuk, tidak pernah diberi air, otomatis tanaman yang tumbuh kualitasnya juga buruk, begitu ya. Nah, tugasnya petani adalah memberi pupuk, memberi air, menyiangi tanaman, memberantas gulma, sama seperti guru. Ketika kita ingin anak-anak kita berkembang potensinya sebaik mungkin, seoptimal mungkin, maka guru perlu menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif inilah yang nantinya akan membangun budaya positif di sekolah. Misalkan anak yang hormat dan patuh kepada gurunya, anak-anak yang taat beribadah, anak-anak yang gemar bergotong royong dan gemar menolong. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang akan kita wujudkan di sekolah kita. Selain itu, untuk menciptakan budaya positif, kita yakin, misalkan ada anak kita suka terlambat. Kira-kira tercipta apa tidak ya budaya positif di sekolah? Tidak. Itu berarti karakternya mereka tidak disiplin. Karakternya mereka mungkin ada dari kita yang mencap, oh mereka itu malas, suka terlambat ke sekolah. Kitanya kenapa nak? Ternyata bangunnya kesiangan. Nah itu sudah bukan merupakan budaya positif, begitu Jadi budaya positif itu juga berkaitan erat dengan istilah disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan landasan dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebenarnya apa itu disiplin itu? Kita biasanya mengatakan kepada anak-anak, "Sampeyan itu kudu disiplin. Kalian harus disiplin. Sebagai siswa kalian itu harus disiplin." Sebenarnya apa ya disiplin itu? Tertib. Pak Her, apa Pak Her? Tepat waktu, taat aturan, disiplin itu tertib, tepat waktu, taat aturan. Nah luar biasa responnya. Nah sungguh kan kita sudah disiplin,
selama ini semudah kita disiplin. Misalkan Pak Heri berangkat pagi sebelum jam 7, karena kita kan masuknya sebelum jam 7 Pak ya. Masuknya jam 7, berarti kan kita harusnya kan sebelum jam 7 sudah stay di sekolah, begitu kan guys, sudah ada di sekolah. Nah Pak Heri datang setengah 7, apakah itu artinya Pak Heri sungguh-sungguh disiplin? Kenapa Pak Heri kira-kira kalau misalkan jenengan datang setengah 7 itu kira-kira alasannya apa Pak Heri? Supaya tidak terlambat. Kalau Bu Ani? Supaya disiplin. Kalau Bu Yuni? Supaya gak ketinggalan bis. Kalau Bu Dwi supaya gak dimarahin Pak Mauludi, mungkin seperti ini. Nah, kalau seperti itu motivasinya berarti kita belum sungguh disiplin, supaya nggak dimarahin Pak Mauludi. Nah itu berarti kita nggak sungguh-sungguh disiplin. Kalau Pak Mauludi nggak masuk, saya berangkat setengah 8 aja, begitu ya. Misalkan Pak Mauludi izin lewat grup, oh Pak Mauludi besok nggak masuk, saya tak datang setengah 8 aja, gitu ya. Nah ini ya, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar, dan disciple, yang artinya murid atau pengikut. Nah, ketika kita mengikuti seseorang, itu berarti ada yang kita yakini dari orang tersebut, begitu ya? Bu Ani misalkan ikut Bu Yuni, ayo Bu Ani kalau workshop. Nah, ada yang diyakini dari Bu Yuni kan berarti, oh kalau saya ikut workshop, saya akan mendapatkan ilmu, saya bisa mengembangkan ilmu saya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, mungkin seperti itu nilai-nilai yang diyakini oleh Bu Ani ketika mengikuti Bu Yuni untuk ikut workshop. Sama seperti saya, kenapa saya ikut guru penggerak? Ada nilai yang saya yakini, apa? Saya ingin membawa perubahan, karena guru penggerak itu adalah akhir perubahan. Saya ingin membawa perubahan bagi dunia pendidikan. Mungkin itu nilai yang saya yakini. Nah, begitu juga ketika anak-anak berdisiplin, mereka datang pagi, mereka belajar setiap hari, mereka mengerjakan PR-nya, ada yang mereka yakini. Nah, supaya nggak dihukum gurunya, misalkan ya nanti soalnya saya kalau nggak mengerjakan PR sama Pak Heri dijumur, nah dimarahi. Apakah itu sudah disiplin? Nah itu ya, untuk untuk mengikuti seseorang ada nilai-nilai yang harus kita yakini. Ada sesuatu yang harus memotivasi diri kita. Nah, misalkan untuk teori motivasi ini menurut Diana Bosen itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti saya tadi, saya berangkat pagi supaya tidak dimarahi Pak Mauludi. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat pagi dan oleh pujian oleh Pak Mauludi. Nah, begitu misalkan ya. Dan dianggap guru teladan sama teman-teman saya di sekolah. Nah, itu adalah motivasi yang kedua supaya mendapatkan imbalan. Saya kalau jadi guru teladan nanti dapat door prize di akhir tahun. Nah, misalkan begitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti Bu Ani tadi mengikuti workshop, ikut Bu Yuni. Kenapa? Saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Saya ingin menghargai potensi yang ada pada diri saya sendiri. Kalau saya nggak ikut workshop ini, ilmu saya nggak akan terasah, mungkin begitu. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kenapa anak-anak belajar? Supaya nilai ulangannya bagus. Apakah itu motivasi dalam diri? Tidak deh. Mungkin bisa jadi mereka ingin nilainya bagus supaya gak dimarahi sama ayah dan bundanya, begitu deh. Tapi kalau mereka punya keyakinan, saya harus rajin belajar supaya nanti saya bisa menggapai cita-cita. Nah, itu yang merupakan motivasi yang ketiga, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Saya berdisiplin, saya berangkat pagi karena saya adalah ASN yang punya tanggung jawab untuk memberi contoh, memberi tauladan kepada yang lain. Mungkin seperti itu. Itu adalah teori-teori motivasi.
motivasi tadi, yang ketiga adalah ada nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang pastinya bersifat baik. Begitu ya Bapak Ibu. Nggak mungkin nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang sifatnya negatif. Otomatis nilai-nilai yang positif supaya cita-cita saya tercapai, supaya saya bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, supaya saya bisa menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, itu adalah nilai-nilai positif yang mereka percaya. Dan nilai-nilai positif itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Iya, nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai positif yang kita percaya itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya toleransi, menghormati. Saya kalau misalkan tidak masuk harus izin ke kepala sekolah, bukan karena saya takut kepada kepala sekolah, tapi karena saya menghormati dan menghargai posisi beliau sebagai kepala sekolah. Nah itu menghormati, menghargai, percaya diri, keteguhan hati, kesabaran, kreatif. Nah, dan yang paling sedang in saat ini, yang sedang tren adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini nantinya yang akan kita aplikasikan di sekolah kita, karena tujuan pendidikan saat ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang akan kita aplikasikan, yang akan kita wujudkan kepada putra-putri kita sebagai perwujudan dari tugas kita sebagai guru bagi mereka. Nah, menumbuhkan nilai kebajikan universal dengan keyakinan kelas. Bagaimana sih supaya anak-anak itu punya motivasi dari dalam, supaya anak-anak itu punya motivasi intrinsik, punya motivasi yang ketiga. Misalkan kenapa saya belajar supaya saya tidak dimarahi oleh bapak dan ibu guru. Gampangannya begini pun, kenapa saya mengerjakan PR supaya saya tidak dimarahi oleh bapak dan ibu guru. Nah itu kan berarti motivasinya masih dari luar, begitu belum muncul kesadaran dari diri sendiri. Lalu bagaimana supaya nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dasar hati mereka sendiri? Caranya kita bisa melakukan dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah saya coba terapkan di kelas saya beberapa waktu yang lalu. Misalkan contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat. Berbeda dengan peraturan Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih tersirat, sedangkan kalau peraturan sifatnya tersurat. Misalkan kita harus patuh pada aturan. Nah, itu contoh peraturan. Kita harus memakai seragam lengkap. Itu adalah aturan. Tetapi kalau itu merupakan keyakinan kelas, kita bisa mengemasnya dalam sesuatu yang tersurat. Kita harus disiplin. Nah, disiplin itu tidak hanya taat pada aturan, tidak hanya memakai seragam lengkap, tidak hanya mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, tapi banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi kita kemas dalam sebuah kata yang tersirat yang bisa dijalankan oleh siswa-siswi kita. Misalkan apa keyakinan di kelas 5B, nah seperti itu. Yang ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 5B. Kita perlu saling menghargai. Bagaimana caranya saling menghargai? Misalkan tidak rame pada saat bapak dan ibu guru menjelaskan, itu kan merupakan bentuk menghargai. Tidak bicara sendiri atau memperhatikan saat ada teman sedang presentasi. Kalau kita kemas dalam aturan, mungkin aturan kelasnya tidak boleh rame ketika bapak dan ibu guru sedang mengajar. Kemarin waktu membuat kesepakatan kelas juga ada seperti itu, Ibu. Tidak masalah ya. Itu memang langkah awal kita membuat keyakinan kelas adalah menanamkan peraturan kepada anak-anak, mengenalkan peraturan. Oh, kalau bapak dan ibu guru mengajar, kita tidak boleh
Rame. Berarti keyakinan kelasnya apa? Membuat kelas nyaman atau menghargai orang lain, misalkan seperti itu. Oke. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Kalau kita ubah ke peraturan, mungkin tidak ada yang mengambil barang temannya, begitu ya? Atau pada saat setelah meminjam barang dari temannya harus dikembalikan. Itu contoh peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas bunyinya setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal di kelas kita melalui pembentukan keyakinan kelas. Nah, lalu apa yang terjadi apabila ada siswa-siswi kita yang melanggar disiplin positif tadi? Biasanya apa yang kita lakukan? Kenapa Pak Eri? Dinasehati. Ada yang dihukum? Pak Panji? Bertanya kenapa terlambat. Bertanya, oke, bertanya kenapa kamu terlambat? Nah, setelah itu tidak lanjutnya apa Pak Panji? Misalkan dia bangun kesiangan, Dinasehati. saya tanya lagi, kenapa bangun kesiangan? Main game. Nah, saya kok tidurnya kemalaman. Iya. Baru saya nasihati tidurnya lebih. Oke. Jadi intinya kita gali dulu ya kasusnya ya. Kita gali dulu akar masalahnya, kemudian kita nasihati gitu ya. Ada nggak yang kira-kira langsung dihukum? Enggak ya? Ada ya? Guru zaman dahulu. Nah, iya. Karena SPB terlambat itu Bu, nanti nggak dihukum. Iya, itu saya juga pikirnya kayak gitu. Ada anak-anak kita yang tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan? Jadi hukum begitu ya Bel ya. Ya saya suruh ngerjakan di luar biasanya gitu ke. Itu kan sebagai bentuk konsekuensi. Misalkan ada siswa kita tidak sengaja menumpahkan minumannya ke bukunya temannya, sehingga bukunya temannya rusak. Apa yang kita lakukan? Kita sehat saja. Bertanggung jawab. Iya, minta mereka bertanggung jawab. Misalkan disuruh ganti gitu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk konsekuensi, bukan hukuman kalau seperti itu deh. Nah itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya sifatnya lebih menyakitkan. Kalau konsekuensi berusaha supaya anak itu punya feedback, tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan, begitu deh. Lalu ada juga penghargaan. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Boleh nggak sih sebenarnya kita kasih penghargaan ke anak-anak? Boleh ya, untuk meningkatkan motivasi. Itu juga yang saya peroleh pada saat saya kuliah deh. Boleh. Bahkan kemarin pada saat kita PPG malah didorong untuk memotivasi dengan penghargaan ya, Blirin ya. Ya untuk reward itu memang kita didorong untuk itu. Itu juga teori yang saya peroleh selama kuliah dan mengikuti PPG. Ternyata dalam konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara, punishment and reward itu tidak diperbolehkan. Hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah kita kan sekarang kan menggunakan filosofisnya Ki Hajar Dewantara ya. Kurikulum kita kan mengadopsi dari pendidikannya Ki Hajar Dewantara, kurikulum merdeka. Itu kan yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara di taman siswa dulu, yang sekarang kita adopsi kembali dan kita terapkan di sekolah-sekolah saat ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita berpacu pada acuan itu, kita tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak. Ini ada sebuah kasus. Anto sering terlambat ke sekolah. Di sekolah pun dia tidak serius mengikuti pelajaran. Seringkali buku pelajarannya tertinggal di rumah. Sebagai guru, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Otomatis ya saya hukum kalau saya pribadi, begitu ya. Kalau gurunya Bu Ana mungkin sabar sekali begitu ya. Paling hanya ditanya begitu ya, nggak besok nggak boleh diulangi lagi. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau Bu Ani misalkan kalau ada seperti itu sering ya. Ini sifatnya sering, bukan hanya sekali dua kali. Iya. Orang tuanya. Nah, dipanggil untuk mencatat di buku kasus, ditulis di buku
sudah over begitu ya, kita perlu memanggil orang tuanya. Berarti kan untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu kita nggak bisa bergerak sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru yang lain, dengan siswa itu sendiri, dan bahkan dengan orang tuanya, begitu, Nah itu. Nah ini, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas saat mau baris. Ini biasa anak kelas 1, kelas 2 itu ya seperti itu, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Ana akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Begitu katanya Bu Anas. Biasanya kita memang begitu, apalagi untuk anak-anak karakternya anak sekolah dasar ya seperti itu. Nah, akhirnya sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini tentu dilakukan Bu Anas tidak hanya dalam 1 hari, tetapi selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi dan antri di depan kelas, akhirnya Bu Anas setiap akan masuk ke dalam kelas memberikan stiker bintang bagi anak-anak yang bisa berbaris rapi. Sampai pada suatu saat Bu Anasnya sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Gak ngerti beliau itu kalau sebenarnya Bu Anas itu tiap mau masuk itu ngasih stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Nah, apa yang terjadi dan kenapa? Karena tidak ada stiker bintangnya. Itu Nah, itu berarti mereka tadi berbaris rapi, motivasinya apa? Karena mendapat stiker. Iya, ada ribet tadi, ada hadiahnya stiker. Nah ini loh kelemahannya dari ribet, membuat anak-anak ketergantungan. Tadi ya di motivasi yang kedua, teori motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu berarti motivasinya tidak dari dalam diri sendiri. Ketika penghargaan itu tidak diberikan, tidak mereka terima, akhirnya mereka tidak mau berlaku positif lagi. Itu kelemahannya jika kita melakukan sistem reward. Nah itu Nah, mengapa sistem reward itu kok tidak boleh diberikan? Karena sistem reward itu tidak efektif dan bersifat jangka pendek. Setelah tidak mendapatkan hadiah lagi, stiker bintangnya sudah nggak dibagikan lagi sama guru, mereka nggak akan berbaris rapi lagi. Mungkin seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan. Katakanlah anak yang mendapatkan nilai 100 akan kita beri reward dalam bentuk hadiah uang atau permen, mungkin seperti itu. Lalu apa yang terjadi pada anak-anak yang nilainya tidak 100? Mereka mungkin akan dongkol, kecewa, iri dengan temannya. Iyalah, itu doa hasil oleh reward. Nah itu bisa merusak hubungan dengan temannya tadi dan juga merusak hubungan dengan gurunya. Akhirnya kan, nggak suka aku Bu Ani, mesti sediwai iku dong. Nah begitu. Delegasi itu kelemahannya reward. Yang ketiga, membuat ketergantungan tadi. Ternyata anak-anak kelas 2 ketika tidak punya stiker bintang, nggak dikasih stiker bintang sama Pak Heru, ya sudah balik lagi, berebut lagi. Nah, penghargaan itu sama dengan menghukum. Jadi ketika kita memberi penghargaan kepada anak, itu sesungguhnya kita menghukum, begitu katanya Bu. Seperti sistem ranking, sama juara 1, itu kan juga sistem penghargaan sebenarnya. Lalu apa yang
terjadi pada anak yang ranking terbawah, mereka akan merasa terhukum. Iya, mereka dihukum, mereka merasa terhukum. Yang juara satu mereka mungkin merasa bangga, tetapi yang tidak juara satu mereka akan merasa terhukum, iya, malu begitu, dan itu akan terngiang-ngiang sampai nantinya mereka dewasa, mungkin seperti itu. Ya. Begitu juga dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi penghargaan hukuman itu sifatnya sebenarnya adalah menyakitkan. Ya. Lalu bagaimana Bu solusinya? Kalau kamu nggak boleh diberi hukuman, apa yang harus kita berikan? Apa? Aku nggak ada doa. Iya, doa supaya anak-anak itu bisa mencapai semua yang mereka inginkan nantinya begitu. Oke. Jadi untuk menggantikan reward yang biasanya kita berikan, itu ada namanya apresiasi. Jadi kita mengapresiasi anak-anak. Ini kemarin saya coba praktekkan. Untuk apresiasi ini tidak kita berikan saat itu juga. Kalau reward kan saat itu juga. Sampai menjawab pink, saya kasih stiker. Sampai dapat 100 jelek, saya kasih permen begitu. Tetapi apresiasi kita berikan di akhir pembelajaran. Dan itu sifatnya kepada biasanya secara klasikal. Boleh juga secara individu. Misalkan saya mengapresiasi. Apresiasi tidak hanya diberikan kepada anak yang punya potensi, yang menonjol pada hari itu pun, tetapi apresiasi bisa kita berikan kepada semua siswa, termasuk anak yang lemah belajarnya hari itu. Bisa kita berikan apresiasi. Wah, Hasan hari ini bagus sekali loh belajarnya, sudah tertib, mendengarkan bapak dan ibu guru. Apalagi kalau misalkan Hasan belajarnya di rumah ditambahi waktunya, mungkin Hasan nanti bisa menyalip salsabila, mungkin bisa seperti itu. Jadi kan anak-anak punya merasa dihargai. Oh begitu loh, aku sudah dipuji oleh bapak dan ibu. Apalagi jika saya melakukan yang lebih baik dari ini. Nah seperti itu namanya apresiasi. Tidak hanya kita berikan kepada anak-anak yang punya prestasi atau yang menonjol saja, tetapi juga anak-anak yang lemah potensinya. Jadi untuk menggantikan reward atau penghargaan tadi, kita bisa memberikannya melalui apresiasi. Dan apresiasi itu tidak kita berikan langsung seperti reward, tetapi bisa kita berikan di akhir pembelajaran. Nah, 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol. Nah ini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira mana yang lebih sering kita lakukan selama ini? Sebagai penghukum Bu Ani. Kalau Bu Lilin sebagai apa Bu Lilin? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Oh, sebagai pemantau dan manajer, luar biasa sekali. Kalau Bu Ana sebagai pemantau, betul kah? Sebagai teman dan sebagai manajer. Memang itu yang diharapkan ya Bapak Ibu. Kalau Bu Lili sebagai apa? Sebelum ikut guru penggerak ini, saya sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saya itu paling senang kalau melihat anak saya itu lewat-lewat. Saya sebenarnya nggak begitu suka menghukum saya, karena kalau menghukum itu menyakitkan. Saya cenderungnya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saya menggunakan kata-kata halus yang ternyata itu sudah meyakinkan ke anak-anak. Sampai masuk bahasa anak, ada orang tuanya sudah membiayai seperti ini, mengusahakan berikan ini, berikan itu, sampai sekolah sudah dinyatain. Nah, itu yang sering saya lakukan ke anak-anak saya itu. Dan itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kira-kira anak-anak lebih diperlakukan seperti itu kan akhirnya mereka mikir, oh iya, bapakku kerja kepanasan seperti ini, begitu. Iya, dan tadi ya pancet. Itu berarti kan kita gak efektif metode seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol saya ulangi, ada sebagai penghukum,
adalah sebuah proses kolaboratif. Jadi nggak bisa kita lakukan sendirian, tetapi berkolaborasi. Untuk mewujudkan budaya positif, kita tidak bisa sendirian. Apalagi budaya positifnya di sekolah. Oke. Berarti semua elemen sekolah harus berkolaborasi, bekerja bersama, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sama seperti teori motivasi tadi. Saya ini belajar supaya apa sih? Nah itu kayak membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Misalkan kalau ini anaknya yang sudah sering kali berbuat salah, mungkin ketika kita tegur itu sudah mendalam ya, istilahnya nggak efek bagi mereka ya. Tetapi ketika anak itu adalah anak yang pintar, ketika kita tegur, apa yang akan terjadi? Anak itu tidak pernah berbuat salah dan kebetulan dia adalah salah satu siswa teladan kita. Suatu hari dia berbuat salah, kita tegur, apa yang terjadi? Mungkin akan sangat mengena di hatinya, mungkin mereka akan sangat merasa bersalah dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, fungsi restitusi di sini adalah memulihkan dirinya setelah berbuat salah sehingga mereka tidak merasa bersalah. Nah, tahapan restitusi jika kita gambarkan melalui segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah ini nanti akan ada contohnya deh Bapak Ibu. Kita ikuti dua jalurnya. Ketika kita menstabilkan identitas, sama seperti katanya Pak Panji tadi, apabila ada muridnya yang bersalah, yang terlambat, biasanya Pak Panji ngapain Pak? Apa yang akan dilakukan Pak Panji? Ya saya tanya dulu alasannya, mengapa terlambat? Oh saya tidurnya kemalaman Pak, karena tadi malam saya bermain game. Nah itu kita tidak langsung menyarankan mereka, lah ini sampean sukanya main game, tidak begitu, tetapi kita stabilkan identitas dulu. Wah pasti menyenangkan sekali kan main game sampai kamu lupa waktu. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Aku tentunya punya alasan kenapa melakukan itu, kenapa main game sampai malam. Ya Pak, lah saya nggak bisa tidur. Itu misalnya Terus segitiga restitusi yang kedua, tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pasti menyenangkan kan ketika kamu bermain game sampai malam? Iya Pak. Nah itu kita validasi. Baik, tindakan yang kamu lakukan itu memang salah. Tetapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi intinya kita tidak langsung menyalahkan begitu mungkin. Itu yang merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika sudah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kemarin keyakinan kelas yang kita buat apa? Kan sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas yang saya buat misalkan disiplin ketika di sekolah, salah satunya yaitu tidak terlambat. Itu artinya kamu sudah melanggar keyakinan kelas ini. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Jadi kita tanyakan solusinya ke anak-anak, kita kembalikan ke anak-anak. Karena sampean sudah melanggar keyakinan kelas, sampean sudah terlambat. Lalu apa yang akan sampean lakukan? Yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Misalkan karena tadi saya mungkin dapat pelajaran Pak, saya akan pinjam catatan teman-teman saya untuk mengejar ketertinggalan saya. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Jadi dengan memberikan solusi, membantu anak-anak menemukan solusinya. Nah ini ada sebuah video, Bapak Ibu. Nah, guru seperti apa kita selama ini? Ini berkaitan dengan tema posisi kontrol tadi,
perbedaan antara guru A, B, C, dan E dalam mengontrol muridnya berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Dan akan diajak. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, tadi si Anton tidak mengerjakan tugasnya. Lalu dipanggil sama ibu guru. Kamu itu biasa seperti ini. Oke, sekarang ayo coba kamu duduk di depan kelas sambil menulis saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu berarti posisi kontrol kita sebagai apa kira-kira? Iya, menghukum. Iya, kita mendudukkan anak-anak di depan sambil nulis seperti itu. Berarti kan kita menghukum. Oke. Kira-kira ada nggak manfaatnya seperti itu? Anak-anak kita tulis sampai berlembar-lembar, biasanya begitu. Nggak ada manfaatnya untuk anak-anak. Oke. Kenapa Pak Panji? Iya, yang diingat hanya kesalahannya, akhirnya hukumannya, oke, hukumannya sama anak-anak akan terekspos di otak mereka sampai besok mereka dewasa. Saya dulu pernah dihukum sama bapaknya duduk di depan kelas. Bisa jadi anak-anak ketika kita dudukkan di depan kelas atau kita suruh berdiri di depan kelas, mereka malu. Oke, sebenarnya mereka malu kepada teman-temannya. Itu berarti kan kita menyakiti mereka secara mental juga kan. Dan itu akan terngiang sampai besok. Hukuman itu sifatnya jangka panjang biasanya itu. Oke, akan terngiang di otak mereka sampai besok mereka dewasa. Saya aja pernah dihukum oleh guru saya dan saya masih ingat hukuman itu luar biasa menyakitkan. Oke, jadi hukuman itu memang sifatnya menyakitkan. Kalau bisa sebisa mungkin kita hindari hukuman. Oke. Posisi sebagai penghukum kita hilangkan mulai sekarang sebagai salah satu upaya membentuk budaya positif di sekolah. Ini video yang kedua. Kamu sudah mengerjakan. Kamu sudah mengerjakan tugas. Kamu ya sekolah di sini. Yung kamera ka pa. Udah kata kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah tersedia. Kamu sudah jawab sama diri sendiri. Bayangkan perasaan orang tuamu, betapa kecewanya mereka. Kamu sudah kelas 5, harusnya bisa bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Nah, itu kira-kira sebagai apa? Iya, membuat merasa bersalah. Itu yang cenderung selama ini saya lakukan. Kedua mengikuti pendidikan guru. Saya yakin di antara kita juga ada yang seperti itu. Sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira seperti itu apa dampaknya buat mereka? Paling mereka akan membayangkan betapa susahnya, iya, betapa kecewanya orang tua mereka, tetapi juga nggak akan ada feedback yang iya dari mereka. Karena gimana ya? Ini terlambat sih Anton. Pada video yang ketiga ini posisi kontrol yang diambil adalah sebagai apa menurut Ibu? Sebagai teman, oh Bu saya terlambat. Nah kenapa kamu terlambat Anton? Oh iya, tidak apa-apa. Begitu lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadinya si Anton nyeletuk dalam hati. Wah berarti kalau besok saya terlambat lagi nggak apa-apa. Makan teman. Tadi gurunya bilang gitu deh. Itu kita menempatkan posisi sebagai teman. Pak Heri. Pak Heri sebagai apa? Teman, dia kan sebagai teman dengan anak-anak. Akhirnya anak-anak, kalau misalkan, ya betul, kita sebagai teman itu tujuannya untuk apa? Menghindari suasana tidak nyaman antara guru dan siswa. Kalau kita sebagai penghukum kan otomatis kan tidak nyaman. Anak-anak
Oke, nah, ini tidak hanya berlaku untuk guru saja sebenarnya, tapi juga untuk bapak kepala sekolah. Ini kan versinya untuk pemimpinan dalam bidang pendidikan. Pemimpin itu bukan hanya guru, tetapi juga kepala sekolah. Oke, kalau kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, kalau bapak kepala sekolah sebagai pemimpin dalam organisasi kita ini, sebagai instansi kita ini. Oke, jadi Pak Mauludi juga monggo kalau mau. Oh iya, saya selama ini sebagai pembukuan sambil mewek-mewek gitu. Padahal juga nggak diapa-apakan ya buahnya. Sampai buahnya melo. Kayak video itu kayaknya melo-melo. Oke. Nah itu sebagai teman. Jadi memang sebagai teman itu kita bisa cenderung lebih rileks dengan anak-anak. Tetapi dampak negatifnya akhirnya anak-anak seperti menyepelekan. Malah ada yang tidak bisa menghargai posisi kita sebagai guru mereka. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan bagaimana bersikap dengan guru mereka. Begitu ya. Itu kelemahannya. Olahraga. Kamu sudah 3 kali. 3 kali berarti. Nah, kenapa kamu kok tidak pakai baju olahraga, Anton? Iya Pak, maaf, bajunya dicuci. Kamu sudah 3 kali ini loh ya, ada ikut olahraga. Kira-kira seperti apa itu? Iya, ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghitung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya, kan sudah dipantau sama gurunya, sudah punya rekamannya, oke, punya catatan. Nah, hanya diingatkan, oh kamu sudah 3 kali ini loh ya, tidak ikut olahraga. Nah, itu oke, sebagai pemantau, dipantau terus kesalahannya, tetapi tidak diberikan solusi, oke, tidak diberikan solusi sama gurunya. Kalau rambut gue juga. Kenapa kamu terlambat melakukan tugas? Iya Bu, saya kalau sore betul beli baru. Sempat buka tugas. Nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Saya sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu mau jual? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh iya, coba ibu, gimana ibu? Itu oke. Tadi si Anton nggak kerjakan tugas karena selalu membantu ibu jaga warung. Kemudian jam berapa jaga warungnya ini sama seperti Pak Kandi, oke? Digali dulu akar masalahnya. Jadi sebagai guru tadi kita harus menggali dulu, mencari akar masalahnya. Kenapa kamu kok tidak kerjakan tugas? Saya selalu bantu ibu untuk jaga warung. Jam berapa kamu menjaga warung? Jam sekian. Nah, bagaimana kalau kamu mengerjakan tugasnya sebelum jam sekian saja? Itu kan berarti gurunya memberikan solusi kepada anaknya dan tidak langsung menyalahkan. Itu adalah posisi yang diharapkan oleh dunia pendidikan, khususnya kepada guru-guru untuk diterapkan di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi harus seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak? Ya Bapak Ji, monggo. Mau pakai mikrofon. Langsung pada kasus saja. Oke. Ini pengalaman saya 17 saya membuat kesepakatan memang bersama murid tidak boleh terlambat. Jika terlambat, maka berdiri di depan kelas. Tujuannya untuk menghormati yang sedang bergerak itu. Nanti kalau sudah selesai baru boleh masuk dalam bentuk berdiri. Dan kesepakatan ini juga berlaku buat saya. Jadi kalau saya dalam terlambat, maka saya berdiri terus agar anak juga percaya gitu. Saya sengaja dalam terlambat, itu dan saya berdiri di depan kelas. Dan cara ini selama ini efektif, tapi menurut berdiri apakah cara ini sesuai tidak dengan apa yang kita bahas ini? Tapi efektif. Iya, tapi efektif.
Nah, kalau menurut Pak Panji, posisi kontrol yang diambil Pak Panji jika menerapkan itu sebagai apa kira-kira Pak? Ini soalnya ini saya belum baca ini ya. Oke, Belum baca ini. sekilas tadi setelah dikatakan Saya kembali. ini pertama disiplin melalui contoh. Iya. Melalui contoh. Keteladanan begitu Saya ya. kan saya bisa tidak teladan. Ini anak mencontoh. Oke. Ini apakah masuk saya ini? Tadi kan teladan itu kita istilahnya apa ya? Nabi Muhammad kan. Iya. Contoh. Sebenarnya Pak Panji sudah betul sih, itu keteladanan. Oke, saya ingin membuat keteladanan kepada anak-anak. Jadi saya juga konsisten ketika saya terlambat, saya juga berdiri begitu oke. Dan anak-anak harus punya apa namanya konsekuensi. Kalau kamu terlambat, kamu tidak boleh masuk. Kamu harus berdiri dulu sampai teman-temanmu selesai berdoa. Dan kamu mengikuti pelajarannya sambil berdiri. Ya, setelah anak-anak selesai kan? Biar tidak mengganggu. Iya, itu hanya untuk menghormati. Oke. Iya, itu tujuannya seperti itu. Jadi itu bukan menghukum, tetapi memang itu supaya anak-anak bisa menghormati sama seperti kita. Ketika kita sedang di forum seperti ini, ketika ada tamu, masa langsung nyelonong begitu. Terus mereka kan juga akan menunggu, berdiri dulu sejenak keluar. Begitu kan, deh. Sama seperti anak-anak kita. Saya sendiri juga seperti itu, Pak Panji. Ketika teman-temannya sedang berdoa atau mungkin sedang menyanyikan Indonesia Raya, mereka terlambat, mereka berdiri dulu di depan. Setelah itu ketika teman-temannya sudah selesai, mereka baru minta izin untuk masuk dan kita tanya alasan mereka terlambat. Begitu. Jadi menurut saya itu bukan suatu tindak hukuman, tetapi memang sebuah apa namanya? Kalau menurut saya itu semacam bentuk kesopanan. Sama seperti ketika kita dalam forum seperti ini, ketika anak-anak pun juga mengerti, ketika berubah dengan bapak dan ibunya, baru langsung nyelonong masuk, tapi kan izin dulu, tadi ada yang permisi ke mereka, begitu kan kalau sudah dipersilakan, baru mereka menghubungi bapak dan ibu. Anak-anak kita juga seperti itu, kita biasakan supaya mereka bisa menghargai yang lain dan tidak mengganggu. Biasanya anak-anak kalau sedang berdoa, sedang menyanyi Indonesia Raya, ada iklan istilahnya, ada temannya tiba-tiba masuk, otomatis fokusnya terpecah ya. Akhirnya kita berdoa, ngiwasi temannya. Nah itu kan tujuannya kita untuk itu. Jadi saya rasa itu bukan hukuman. Berbeda ketika Pak Panji membiarkan mereka berdiri sampai selesai pelajaran. Nah itu yang merupakan hukuman. Oke, jadi seperti itu. Oke. Ini soalnya jadi di negara kita. Oke. Pada waktu itu kan sering masyarakat ada upacara. Iya. Ya, kita sebagai kalangan kompak anak-anak di dalam depan. Terus kalau sesuai yang sekarang ini ini Nah, ini tadi kan berarti kita sudah sebagai guru adalah sebagai penghukum kan? Iya, dihukum, ya dihukum masal ya. Iya, apalagi di depannya teman-temannya satu sekolah. Sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kondisi mentalnya anak itu. Secara fisik mereka tersakiti, kepanasan kan? Kita jemur mereka. Karena ya itu adalah karena kamu merasa bersalah secara fisik. Karena kamu melakukan kesalahan, jadi kamu harus dihukum. Itu berarti kita sudah menyakiti mereka. Mereka kelelahan, kecapean, bahkan kalau misalkan ada yang kuat bisa pingsan, kan begitu deh. Itu hubungan fisik. Yang kedua secara mental, mereka mungkin akan malu. Jika kebetulan anak itu adalah anak yang sering terlambat, mungkin mereka akan harus biasa. Tapi jika anak itu memang hanya melakukannya satu kali saja, kebetulan hari itu dia kenapa, kita kan tidak bertanya dua alasannya ketika upacara. Dia terlambat, ya sudah, kita harus konsisten, kamu harus di depan. Padahal dia alasannya terlambat apa? Mungkin bannya ayahnya bocor, sehingga harus ditambal dulu. Dan biasanya dia nggak terlambat. Apa itu nggak sangat menyakitkan buat mereka? belum lagi dikuliah. Iya. Iya, belum nanti pembulian ditelas oleh teman-temannya. Ini ada cerita juga. Jadi anak saya, kita tahu ya Salsabila. Ini kan memang dia kan siswa Kandang Saki Buah, ikonnya SDN Kandang Saki Buah. Kemudian waktu itu dia tidak mengerjakan PR. Ya saya konsisten aja,
PR ya berarti kamu harus mengerjakan di luar. Padahal Bila itu nggak pernah tidak mengerjakan PR. Ya tapi karena saya kok masuk Bila nggak dihukum, ya kan dihukum, saya nggak mau jadi guru seperti itu. Ya, jadi ya sekalipun itu salah Bila ya harus dihukum. Ternyata ketika itu dia pulang menangis mengadukan ke bundanya. Kenapa dia nggak ikut? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Karena waktu itu dia fokus latihan untuk ikut lomba-lomba di dinas. Begitu. Tapi saya paham sebenarnya alasan itu, tetapi kan saya tidak mungkin memberi kelonggaran di sini kan Ibu ya. Jadi saya tetap mendukungnya. Itu adalah sebuah kesalahan sebetulnya. Dan itu mungkin sangat menyakitkan buat dia. Tapi kalau anak yang sudah terbiasa mengerjakan PR ya seperti itu ya. Tapi untuk anak sekolah sebelah ya itu mungkin menyakitkan dan akan terngiang sampai dia dewasa kelak. Ya kasus di mana anak-anak saya pada saat jam pelajaran olahraga itu bermain lempar-lemparan sapu sehingga sapunya patah. Nah, guru olahraga memberikan laporan. Akhirnya saya memberikan mereka mengajak mereka untuk melakukan restitusi melalui proses menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah ini pada saat melakukan restitusi ternyata anak itu merasa dihargai, mereka merasa diperhatikan dan tidak merasa kalau mereka itu sedang menjalankan hukuman. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nah ini salah satu budaya positif yang lain adalah dengan membuat keyakinan kelas. Di sini tidak ada kendala yang berarti, anak-anak juga terasa sangat menikmati dalam membuat keyakinan kelas ini. Karena apa? Karena mereka merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Selama ini kan kalau kita membuat aturan, biasanya aturannya baku dari guru. Nah, kalau di sini tidak, anak-anak merasa sangat dilibatkan sehingga mereka senang dalam berpartisipasi. Mereka bisa membuat aturan-aturan yang nantinya akan mereka sepakati sendiri karena itu yang mereka inginkan. Jadi mereka juga harus konsekuen untuk menjalankannya, konsisten. Hanya kendalanya kemarin ternyata dalam membuat kesepakatan kelas ini banyak kata-kata yang masih berupa aturan. Nah itu tidak masalah karena memang kesepakatan kelas itu berangkatnya dari aturan-aturan begitu, oke. Tapi ya itu bukan masalah yang berarti dan bisa kita atasi dengan guru sendiri yang mengemas kalimatnya agar lebih efektif membentuk sebuah keyakinan. Yang penting itu tidak mengubah substansi dari apa yang anak inginkan. Nah, di sini juga ada kegiatan 3S. Ini sekolah kita juga sudah sebagai bentuk perwujudan sekolah yang ramah anak. 3S ini penting untuk diterapkan di sekolah. Senyum, sapa, salam. Contoh penerapan 3S. Ada nggak sih budaya positif yang lain yang bisa kita terapkan? Ada. Misalnya sekolah kita sudah menerapkan kegiatan Jumat Berkah, terus ada yang namanya kegiatan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Ada juga kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah. Itu kan contoh-contoh budaya positif di sekolah yang sudah ada dan harus kita lanjutkan. Untuk yang belum ada tadi ya mari kita terapkan, kalau bisa ya dimulai dari sekarang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, siap, Bu Lilin siap berada di garda terdepan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima Bapak Kepala Sekolah, ada yang mau ditambahkan? Dari Bapak Ibu Dewan Guru yang lain? Sudah cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan dan dirasa sudah cukup, maka pertemuan ini saya akhiri sampai di sini.
saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan tak lupa saya ucapkan permohonan maaf atas kehilafan saya baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang menjadi guru, dan setiap rumah menjadi sekolah. Oleh Ki Hajar Dewantara. Mari calon guru penggerak, kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan.